Polemik pasca perceraian yang semakin memanas membuat Ruben Onsu kini banjir simpati dan dukungan moral dari rekan sesama selebritas. Kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyatakan bahwa dukungan masif tersebut sangat wajar karena para sahabat paham betul kondisi yang sebenarnya terjadi. Mereka yang telah lama mengenal karakter Ruben memilih berdiri di samping Ruben setelah melihat ketidakadilan dalam pembagian waktu anak. Para artis yang dahulu dekat dengan pasangan ini diduga mulai menyadari adanya pelanggaran kesepakatan terkait hak asuh tersebut. Minola menegaskan bahwa akses pertemuan Ruben dengan buah hatinya selama 3 hari dalam sepekan terbukti tidak berjalan semestinya. Melalui kesaksian orang terdekat, publik semakin diyakinkan bahwa Ruben merupakan pihak yang sengaja dipersulit untuk bertemu anak-anaknya oleh Sarwenda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Satu lagi, yang paling bikin kesel apa? Adiknya sambil live gini, sengaja bacain komen, langsung bilangin ke kakaknya, ya, bla 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 bla. Langsung lah, kakaknya ini, gue juga nggak butuh duit Allah, ya, gue juga kalau live setengah jam aja udah menghasilkan ratusan juta. Terus ngapain ngarepin laki-laki, apalagi Chong, datang adiknya, janda kaya raya, bla 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 bla. Adiknya provokator ya, itu anaknya si Chong, anak angkatnya si Chong, anak tirinya, ya, udah klarifikasi itu di storynya kalau adiknya itu sering provokator di rumah, sering merendahkan si Chong ini, ayahnya, 2 anak ini, mantan suaminya si Cece ini. Jahat kalian sekeluarga, jahat ya. Ada sebuah dongeng, satu cerita, namanya istri durhaka. Dia zolim ke suaminya dan akhirnya dia minta maaf juga, tapi tidak ke suaminya. Kalian mau tahu nggak dia minta maaf ke siapa? Dia minta maaf ke netizen. Itu tetangga gue itu, durhaka dia sama mantan suaminya. Padahal mantan suaminya tuh baik nafkahin dia, nyekolahin anaknya. Tapi zolim, memang dasarnya durhaka, terkutuk. Memang dasarnya wanita terkutuk dia. Kalian tahu nggak besok itu 66 flash sale? Masa kalian nggak ngerti sih? Biasanya di angka-angka kembar kayak gitu, untuk para pengusaha yang jual-jual barang online, di angka-angka kembar, angka dan bulan yang kembar itu mereka stok barang banyak-banyaknya. Minta maaf lah guys, kalau nggak barangnya nggak laku besok. Kayak gue nggak habis pikir, di dalam buku dongeng itu kan, itu tuh yang dizolimi suaminya. Kenapa nggak ada nyebut nama suaminya dalam minta maaf ya? Gimana coba? Yang di ini kan suaminya ya, yang di juga suaminya. Kenapa minta maafnya nggak ada nama suaminya? Malu kali ya? Maafkan saya minta maaf. Nggak keluar air mata lagi. Gimana sedihnya? Besok guys, kalian harus ingat. Besok adalah 66 flash sale. Gimana biasanya tuh? Kalau orang penjual online tuh, ayo kakak, lagi 66 flash sale nih, biar. Nggak ada yang beli. Makanya, jangan zolim, jangan jahat, jangan busuk hati, jangan sombong. Jangan sok. Ingat, Anda dulu siapa? Bukan orang kaya. Nggak usah ngaku kaya. Garasi rumah Anda aja sempit, besaran garasi rumah nenek saya. Ingat guys, besok 66 flash sale, di mana para penjual online itu stok barang banyak-banyaknya untuk diambiarkan. Ya, aku berharap dagangan Simba gak ada yang beli. Makin hari makin gak tega ya ngelihat apa yang sedang dialamin Kak Ruben ya. Buset deh, kerja siang malam, bangun rumah segede gitu. Itu bukan rumah murah loh guys. Iya kan? Lo tanya dah, listrik di rumahnya dia berapa duit? Berapa Kak Ruben ngeluarin duit buat listriknya? Lo cari dah, ada tahu. Kak Ruben itu pernah bikin statement, listrik di rumah gue mah sekian. Lu bayangin, itu baru dari listrik, belum bangun rumahnya segede gitu. Ini lagi, maksud gue gini, mantan pasangannya pokoknya tahu diri gitu loh. Lu dikasih rumah, ya
buat bisa menjaga anak-anaknya. Ruben, sis, di era sekarang itu banyak anak-anak yang fatherless, anak-anak yang gak punya sosok bapak. Karena apa? Laki-laki lebih banyak ngebuang benih doang, tanggung jawabnya mah nol. Ini gue ngomong terus terang, banyak banget. Tapi mantannya Kak Ruben, Masya Allah, pacaran namanya katanya CEO. Lah, gue seumur hidup ketemu sama CEO, nggak ada tuh yang kayak dia nge-live gitu tiap hari. CEO itu cuy paling telek banget, paling telek nih, paling apes itu per bulan tuh dapat 50 juta di luar tunjangan loh. Tunjangan tuh ada kendaraan, ada rumah tinggal dan lain sebagainya. Itu CEO beneran. Terus udah gitu tiap jam tuh mereka biasanya meeting, nggak bakalan sempet nge-live. Lu tanya dah, jangankan CEO, direkturnya Sinarmas, coba lu tanya kerja aja kayak apa itu. Dari jam 9 pagi bahkan sampai jam 9 malam tuh masih meeting. Lah ini CEO. Terus udah gitu bisa ngabisin uang di rekening pasangannya. Buat apaan? Lo tau rata-rata CEO itu yang ada di Indonesia ya, mereka itu ketika punya gaji belum sempet nikmatin gaji mereka karena terlalu banyak meeting. Iya nak. Makanya gue pas Kak Ruben tuh sampai disenggol rasa kepercayaan diri ini, gue terus terang sama lu ya, kalau kita punya pasangan udah sampai menghancurkan kepercayaan diri kita, tinggalin. Orang kayak gitu tuh nggak perlu dikasih wadah. Udah mana ngomongnya gini lagi, apa itu 200 juta 200 juta mah gampang, lagunya kata gue. Terus ngatain Cong lagi, wah itu udah ultimate tuh udah. Lagi jadi bahan perbincangan, lagi rame di TikTok ini pembahasan masalah Sarweda sama Ruben Onsu. Pokoknya tiap malam ya di koma-koma ngoceh mulu bahas Sarweda, bahas Ruben Onsu, sampai ada dua kubunya Sarweda, kubunya Ruben Onsu. Awalnya sih nggak pengen menanggapi, masalahnya kan permasalahan rumah tangga yang sudah selesai antara mantan istri dan mantan suami yang lagi berseteru. Tapi makin kesini seru, seru. Apalagi Sarweda udah mengeluarkan statement yang aku pikir itu adalah statement yang sangat tidak baik, gitu kan, dengan mengatakan si Ruben ini cong ya. Terus dia juga ada ngomong masalah uang, nggak butuh uang nafkah 200 juta dari Ruben, gitu kan. Sarweda, ini mama kasih tahu nih nak ya, yang namanya orang tuh mesti kudu banyak-banyak bersyukur, ya, bukan apa-apa. Di luar sono mah orang kalau udah pisahan banyak tuh mantan laki, mantan laki tuh kagak ngasih apa-apa. Jangan sama mantan istri, sama anaknya sendiri pun kagak ada yang inget, jarang ada yang inget, jarang ada yang ngasih duit. Jadi lu kalau dikasih begitu segitu ya lu bersyukur dong, bisa bersyukur dong, kan, gitu kan. Terus terkait masalah cong, apa itu cong bencong kali yang betul bencong, bilang jelasin aja bencong, gitu kan, atau pocong, gitu kan. Ini mohon maaf ya Sarweda, gue bingung dengan konsep lu ngatain lu menikah dengan cong itu. Masalahnya lu kalau sadar lu kawin sama cong, kenapa pernikahan lu bisa bertahan sampai lama gitu. Bagi gue itu 10 tahun itu waktu yang lama ya, bukan sebentar. Satu itu, keduanya apa juga dikasih 2 anak sama tuh cong. Gue nggak tahu konsepnya ya. Gue pun lagian gue tuh sebagai netizen yang awam gitu nggak percaya kalau dia tuh cong. Kenapa namanya cong gitu ya? Kalau bisa dibuktikan itu kalau dia sudah tidak bisa ngeo wong sama lawan jenis. Nah oke, gue percaya kalau dia tuh cong. Lah kapan lu punya anak? Artinya lu selama rumah tangga kan aman, ngeo wong-wongnya, ya kan? Iya kan? Ya,
Masa iya bisa dibilang cong gitu kan, aneh. Lu jangan gitu dong. Ih, habis manis pah dibuang. Iya. Dulu mah lagi berumah tangga, video-video lu adem-adem aja, bahagia-bahagia aja. Sekarang berumah tangga ada masalah dikit langsung meradang, langsung marah tantrum. Segala kata enjong, cong lu bawa-bawa. Ya hati-hati lu jangan kayak begitu dong. Lagian biar kata cong itu orang yang pernah membahagiakan dan hadir di hidupmu gitu loh ya. Serendah pandai-pandai bersyukur nak ya, pandai-pandai bersyukur. Kalau ada permasalahan sebaiknya lu ajak ketemu, bahas bareng-bareng baik-baik. Masalah Ruben ini kan cuma simpel aja, cuma pengen diberi keluasan waktu untuk bersama anak-anak. Ya kasihlah, dia kan punya hak, dia kan bapaknya, ya. Dia betul itu bapaknya, bapak kandungnya. Jangan cuma si laki yang ini aja yang belum sah, jangan lu kasih ketemu sama anak lu. Bapaknya tuh kasih hak untuk bertemu sebebas mungkin. Jangan lu katanya kalau mau ketemu WA dulu ya, karena lu bilang anak lu sibuk les. Sibuk apa sih lesnya? Emang dari pagi sekolah sampai siang misalnya, udah siang gitu sampai sore sampai malam masih les juga? Iya gitu. Yang kebanyakan ngasih les sama anak, sesuaikan dengan umurnya. Nanti anak lu overload otaknya, tahu kan? Ya overload, tahu kan? Terus sebagai status seorang ibu, lu kasih contoh yang baik bagi anak lu. Kalau pacaran jangan terlalu diperlihatkan di depan anak-anak lu. Anak lu tuh memang masih kecil, belum bisa mungkin protes segala ya, karena ada anak yang emang nggak pandai protes. Tapi itu akan terekam di otak mereka, yang dimana ibunya seperti itu. Jadi baik-baik ya, apapun itu lu pikirin dulu deh. Kalau sebelum ngomong, sebelum bertindak tuh pikirin dulu ya. Ya nak ya, ini nasihat dari mama ya. Oke, sekian ya nasihatnya. Terima kasih.